Shalom. Selamat pagi. Hari ini hari yang luar biasa. Allah memberikan kekuatan bagi kita. Sepanjang minggu sudah kita lewati. Namun Allah kasih setia, Allah tidak pernah berkesudahan untuk kita. Dan saya percaya hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Allah merindukan pujianmu. Allah merindukan kasih setia yang diberikan bagi kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Yesus. Glory. Haleluya. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah Dia, sembah dan puji muhita. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah Dia, sembah dan puji nuhi datang. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Yesus Tuhan ada. Lebih lagi katakan sembah. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Sembah dan puji nuhi datang-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja.
Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di depan mesbah-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati dan jiwa kami untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, sungguh kami percaya ketika kuasa Tuhan ada bersama-sama hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan Tuhan memberkati kami lebih lagi dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain. Terpujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami membuka ibadah pagi ini di dalam satu nama, mulai awal, pertengahan, dan sampai paripurnanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita berbahagia di dalam Tuhan. Sebab Allah memberikan sukacita yang luar biasa bagi kita. Hari ini kita akan bersama bersorak-sorai bagi Dia. Dia yang memberikan kekuatan bagi kita. Dia yang menebus kita. Dia yang memberikan hikmat, pengetahuan yang luar biasa bagi kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya. Amin. Bangkitkan kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Angkat pujian kami. Sorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Amin. Yang berperang ganti kita. Satu-satunya. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam param pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan, yang perlindungan dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, yang perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Dan perlindungan dan pengharapan. Dalam bam 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 bam. Bam param pam 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 pam. Haleluya, haleluya Yesus. Saudara diberkati hari ini,
Allah rindu, siap tangan akan dinaikkan kepada Dia. Melambaikan tangan di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati hidupku. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan yang sudah bagiku. Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kebajikan, hikmat kebajikan sudah bagiku. Alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku utamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku utamanya.
mengungkap ajaib di dalam hidup kami. Kini saatnya Tuhan hati kami disiapkan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup akan memenuhi kehidupan kami. Akan memberikan pengetahuan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu Roh-Mu yang
Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan sepanjang minggu ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami ingin duduk diam mendengar firman Allah. Kami rindu Allah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang hidup menguatkan setiap langkah hidup kami. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita percaya pagi ini kita ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal 2. Ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kolose pasal 2 ayat 6 dan yang sampai yang ke-8. Dengan perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Firman Tuhan berbunyi demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang melawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada bulan ini berbicara tentang berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus. Dan bulan ini adalah minggu terakhir untuk kita berada di dalam tema berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kedewasaan rohani terjadi ketika kita harus terus berakar dan tinggal di dalam firman Tuhan. Kedewasaan rohani terjadi ketika kita harus terus berakar dan tinggal di dalam firman-Nya. Untuk kita bisa dapat melakukan firman Tuhan, untuk kita berakar di dalam Dia, kita harus belajar dan merenungkan setiap firman Tuhan hari lepas hari. Bahkan kita boleh menjadi pelaku firman itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya dalam setiap langkah hidup kita, di saat kita menjadi pelaku firman itu sendiri dengan taat dan setia, maka kita akan semakin mengerti, semakin memahami begitu pentingnya kita berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ada 4 hal bagaimana kita dapat setia sampai akhir dan tetap berakar di dalam Yesus. Ada 4 hal yang saya ambil pada pagi hari ini ke dalam firman Tuhan. Poin yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Kita melihat dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan dengan jelas berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk kita bisa berakar sampai akhir hidup kita, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tinggal di dalam Dia. Amin. Kita tinggal di dalam Dia. Yesus berkata, jika kita tinggal di dalam Dia, ada jaminan sumber kuasa atau kekuatan yang telah tersedia untuk kita menjalani hidup ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, supaya kita tetap berakar di dalam Yesus,
Hal yang pertama, tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Sebab di dalam pengiringan kita akan Tuhan, sesulit apapun dalam kehidupan kita, jika kita tinggal di dalam Yesus, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memimpin hidup kita, sehingga kita dapat mengerti, memahami apa maksud dan tujuan Allah di dalam setiap langkah hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tinggal di dalam Yesus. Kita tinggal di dalam Yesus. Kita merasakan kasih Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Kita merasakan bagaimana hal-hal yang luar biasa, mujizat Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi dan kita melihat ada banyak perkara yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita akan semakin berakar di dalam Tuhan karena kita tetap tinggal di dalam Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana rasanya dalam pengiringan kita akan Tuhan? Tentu ada banyak hal yang sering membuat hidup kita. Sering kita rasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih Allah karena kita tinggal di dalam Dia. Oleh sebab itu untuk kita tetap berakar di dalam Tuhan dan kita setia sampai akhirnya, tinggallah di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang kedua juga kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Yaitu di hal yang kedua kita melihat kita harus berakar di dalam Dia. Ayat yang ketujuh berkata dengan jelas, firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Ya. Hal yang kedua adalah berakar di dalam Dia. Agar seseorang dapat senantiasa menanamkan akarnya di dalam Kristus, dibutuhkan ketekunan. Amin. Dibutuhkan ketekunan. Hanya dengan ketekunanlah seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengan Tuhan seumur hidupnya. Di saat kita berakar dalam Yesus, dalam ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat kita berakar di dalam Tuhan, dan semuanya itu memerlukan ketekunan, seseorang akan terus berakar di dalam Kristus, bersekutu dengan Tuhan seumur hidupnya. Ia mendisiplinkan dirinya dan mengalihkan hati dan pikirannya kepada Kristus. Di saat kita berakar di dalam Tuhan, yakin dan percaya kehidupan kita semakin kuat. Kehidupan kita semakin kita merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja, bagaimana Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Karena kita tahu di saat kita berakar dengan kuat, kehidupan rohani kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak akan mudah terpengaruh karena kita memiliki akar yang kuat di dalam Yesus. Karena kehidupan rohani kita begitu kuatnya, sehingga saya yakin dan percaya himpitan hidup yang ada di dunia ini tidak akan mengalahkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bukan kebetulan tema kita bulan ini berakar di dalam Kristus. Semua ada maksud dan tujuan Allah. Karena Allah rindu setiap jemaat Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup, dalam menghadapi segala sesuatu, kehidupan rohani kita kuat di dalam Tuhan. Pondasi kita kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mendisiplinkan diri kita. Mari kita mengambil suatu komitmen, Tuhan saya ingin tetap berakar di dalam Engkau. Sehingga kehidupan rohaniku semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya dalam setiap langkah hidup kita, hendaklah kita tetap berakar di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga, jika kita melihat
Hal yang ketiga adalah teguh dalam iman. Ayat yang ke-7b berkata, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu selalu melimpah dengan syukur. Hal yang ketiga, bagaimana kita harus teguh dalam iman. Saking dan percaya jemaat Tuhan yang terkasih, kita banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, belajar dari Bapak Abraham bagaimana imannya sangat luar biasa. Semuanya itu memerlukan proses yang panjang. Agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita memerlukan akar yang kuat. Agar iman kita dalam pengiringan kita akan Tuhan, mari kita belajar, ada banyak tokoh Alkitab yang memberi pengajaran yang sangat berharga. Sehingga melalui hidup mereka, melalui pengalaman mereka, saya yakin dan percaya kita pun akan mengikuti jejak mereka. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang tidak sia-sia dalam pengiringan akan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat karena iman kita didasarkan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman kita haruslah iman yang dinamis ya, di mana kita selalu merindukan pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, dan kita merindukan bagaimana pengenalan kita secara pribadi akan Tuhan itu sendiri. Hal ini akan menambah kekuatan baru kepada iman kita. Iman kita akan bertambah teguh jika kita berhadapan dengan masalah apapun, dengan cara apapun. Karena kita tahu di saat kita tetap memegang firman Tuhan yang hidup, maka kita akan menjadi orang Kristen yang memiliki mutu rohani yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tetap teguh dalam iman, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Karena saya yakin dan percaya di saat iman kita kuat, di saat kita memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, di saat kita hanya memandang kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya Allah Roh Kudus akan memampukan kita sehingga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, walau banyak tantangan, godaan, cobaan, iman kita akan kuat. Amin. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, jangan sia-siakan pengiringanmu akan Tuhan. Entah berapa tahun kita sudah mengiringi Tuhan, entah berapa tahun kita sudah menjadi orang Kristen, entah berapa tahun kita mengenal Yesus Tuhan sebagai juru selamat. Saya yakin dan percaya dalam semuanya itu memerlukan proses yang panjang, tetapi dalam semuanya walau banyak tantangan, banyak godaan, bahkan cobaan hidup, iman kita tetap berharap kepada Tuhan. Iman kita tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, saya percaya jemaat yang terkasih memiliki iman yang luar biasa. Karena saya yakin dan percaya waktu-waktu ini adalah itu membuktikan bagaimana kemurnian iman kita. Di saat kita beribadah di rumah, apakah kita sungguh-sungguh datang dan menyembah Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mendengar akan setiap firman Tuhan? Mungkin gembala sidang tidak melihat, pengurus gereja tidak melihat, tetapi satu hal yang kita percaya, orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, ia tidak melihat hal yang lain, tetapi ia hanya melihat Yesus. Ia menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga dalam pengiringannya akan Tuhan, ia tidak tergantung oleh situasi apapun. Karena imannya kuat di dalam Tuhan. Dan ia semakin berakar di dalam Tuhan. Ia memiliki mutu rohani yang luar biasa. Ia memiliki pengalaman pribadi yang luar biasa. Di saat ia menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, imannya akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Hal yang keempat, hal yang terakhir kita melihat, bagaimana kita supaya kita tetap setia sampai akhir dan kita tetap berakar di dalam Tuhan adalah kita selalu mengucap syukur. Amin. Kita selalu mengucap syukur.
kita akan melihat hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Mungkin ini di saat kita menghadapi tantangan hidup sulit sekali untuk kita mengucap syukur. Di saat kita mengalami sakit penyakit, di saat mungkin usaha kita mulai berkurang, atau mungkin di saat kita mengalami dalam rumah tangga kita tantangan hidup sering ada. Sulit sekali untuk mengucap syukur. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini agar engkau tetap berakar di dalam Tuhan. Engkau harus selalu mengucap syukur. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukur memiliki kuasa yang luar biasa, amin. Ada kuasa Allah. Di saat mulut dan hatimu mengucap syukur, maka kuasa Tuhan akan turut bekerja dalam ucapan syukurmu itu, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersyukur mendatangkan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur juga mendatangkan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Engkau mengucap syukur karena banyak pertolongan Tuhan, karena banyak mujizat Tuhan yang datang dalam hidupmu, sehingga memberikan kemampuan supaya engkau mampu menerima anugerah Tuhan atas kehidupanmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur jika hari ini kita diberi kekuatan, kesehatan, amin. Kita bersyukur jika hari ini kita masih bisa makan dan minum. Kita bersyukur jika hari ini kita masih diberikan anugerah Tuhan, kita masih diberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Dan satu hal yang kita patut bersyukur, kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, amin. Di saat akarmu kuat di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya keadaan apapun yang engkau alami, engkau mampu mengucap syukur. Karena engkau percaya bahwa sumber kekuatan itu datangnya daripada Allah yang memberikan pertolongan di dalam hidupmu, di dalam engkau menjalani hari-hari hidupmu, sehingga engkau boleh menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kita mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah di dalam hidup kita, kita bisa menerima anugerah Tuhan yang luar biasa di saat hatimu melimpah dengan syukur. Jadi orang yang berakar di dalam Tuhan akan tetap setia sampai akhir hidupnya, dan ia tetap ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Adalah orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Ia bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Ia bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ia bersyukur jika kehidupannya boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Ia bersyukur jika ia boleh menjadi berkat bagi semua orang. Dan ia mengucap syukur jika kasih Allah itu tetap ada dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya dalam pengiringan kita akan Tuhan. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat dalam Tuhan. Marilah kita menjadi orang Kristen yang berdampak bagi orang lain. Karena kita percaya di saat akarmu kuat, kehidupan rohanimu kuat, maka orang akan melihat bagaimana pribadimu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melakukan keempat hal ini tadi dalam firman Tuhan, engkau berakar sampai akhir hidupmu. Engkau setia sampai akhir hidupmu. Hal yang pertama tadi apa yang harus kita lakukan? Tinggallah di dalam Tuhan. Amin. Tinggallah di dalam Tuhan. Kata tinggal ini adalah mengandung arti yang luar biasa. Di saat kita tinggal di dalam Tuhan dan roh Tuhan ada dalam hidup kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Hal yang kedua adalah berakarlah di dalam Tuhan. Akar kita menjadi kuat. Dan hal yang ketiga adalah teguh di dalam iman. Dan hal yang terakhir, mengucap syukurlah selalu di dalam Tuhan. Maka jika kita melakukan keempat hal ini, kita akan menjadi pribadi yang memiliki akar yang kuat dalam kerohanian kita. Dan kita menjadi saksi Yesus di tengah-tengah dunia ini.
Dan saya yakin dan percaya, karena akar yang kuat itu akan membawa banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hendaklah di dalam hidupmu tetaplah engkau setia dalam pengiringan akan Tuhan. Jangan mudah engkau terombang-ambing, jangan mudah engkau goyah. Karena akar yang kuat menentukan langkah hidupmu dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup Penuhi
di hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu, my Kami bersyukur ya Tuhan buat firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan kami percaya kami boleh melewati sepanjang bulan yang telah kami lewati ini Tuhan. Jika bukan karena Tuhan tentu kami tidak akan pernah mampu. Itulah yang membuat kami bersyukur karena Tuhan selalu setia dalam setiap hidup kami di tengah-tengah keadaan apapun yang sedang kami hadapi. Tuhan selalu baik. Tuhan tetap baik. Dan selama-lamanya Engkau baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih kami percaya firman itu akan terus menguatkan meneguhkan kami dengan ada 4 hal yang menjadi kehidupan kami terus berakar di dalam Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan buat kami untuk kami jalani kembali hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati semua kami yang mendengar sidang jemaat Tuhan. Jika ada di antara kami yang mulai lemah dan di antara kami mulai takut dan khawatir, biarlah firman akan bekerja dalam hati dan pikiran kami untuk terus menguatkan, meneguhkan, mengukuhkan kehidupan kami untuk kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami tetap berdoa sepakat buat bangsa ini. Bapa, kami terus menyerahkan keberadaan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden beserta seluruh jajaran Kabinet, TNI, Polri, Tuhan, bahkan semua yang terlibat di dalam tugas dan tanggung jawab di pemerintahan ini. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus memberikan hikmat kemampuan buat setiap pemimpin bangsa kami. Sehingga melalui hikmat yang Tuhan boleh karuniakan melalui hidup mereka, ada banyak hal yang boleh mereka karyakan, nyatakan dalam satu tindakan yang konkret Tuhan. Melalui program-program yang real, yang benar-benar Tuhan menyentuh kepada lapisan masyarakat yang saat ini sangat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah ini Tuhan. Engkau bekerja melalui semuanya, sehingga apapun yang mereka lakukan mendatangkan kebaikan atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga ajar kepada bangsa kami untuk kami tetap bersabar, bertekun, berserah di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang dihadapi. Tuhan kiranya akan terus menolong bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari segala mara bahaya, kecelakaan. Jauhkan dari segala bencana yang ada Tuhan. Jauhkan dari segala pertikaian, permusuhan atas bangsa ini. Tetapi biarlah kekuatan kuasa Tuhan nyata atas seluruh masyarakat yang ada di bangsa ini. Sehingga Engkau terus melimpah-limpahkan dalam hati dan pikiran dalam bangsa kami ya Tuhan, masyarakat yang ada untuk tetap percaya Tuhan turut bekerja atas bangsa ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua keberadaan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus memberkati bangsa kami, karena tidak selamanya Engkau membiarkan keadaan ini terus terjadi, tetapi kasih setia Tuhan akan terus nyata dalam kehidupan bangsa kami. Kami mau berdoa secara khusus juga Tuhan buat kabupaten kami, tetap tidak henti-hentinya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan terus menyertai Kabupaten Beridu Timur ini secara khususnya Bupati, Wakil Bupati, demikian juga seluruh SKPD yang ada Tuhan, juga Tuhan akan terus menyertai, menolong mereka baik dari pemerintahan kabupaten ini hingga sampai di pemerintahan yang ada di lapisan masyarakat desa secara khususnya. Tuhan juga memberkati semuanya. Biarlah pertolongan Tuhan nyata atas kabupaten kami, atas pemimpin kami yang ada di kabupaten ini, sehingga segala hal yang terjadi atas kabupaten kami ini, kami percaya Tuhan akan juga turut bekerja. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kabupaten kami akan terus menjadi kabupaten yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia, bahkan secara khususnya di Indonesia ini. Tuhan juga memberkati seluruh pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, guru-guru agama. Tuhan juga terus memberkati, memakai mereka di tengah-tengah keadaan yang sulit seperti ini. Biarlah mereka terus boleh menjadi garis terdepan Tuhan untuk boleh menyatakan bagaimana mereka terus percaya, setia, berharap, bertekun di dalam Tuhan. Secara khususnya gereja sidang jemaat Allah yang ada Tuhan, baik di dunia bahkan Indonesia, dan secara khususnya di Kalimantan Tengah ini juga Tuhan memberkati. Pakai gerejamu, pakai hamba-hamba Tuhan sidang jemaat untuk tetap boleh menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah keadaan-keadaan yang semakin tidak menentu ini, agar kami terus boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga.
Kami juga berdoa secara khusus buat sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Bapa, tidak henti-hentinya kami doakan mereka dalam milik dan kepunyaan-Mu. Engkau yang telah mengangkat mereka, Engkau yang telah membawa mereka masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib. Engkau yang telah menebus mereka dengan karya-Mu Tuhan di atas kayu salib. Maka kami percaya segala hal yang baik Tuhan akan terus nyatakan dalam hidup mereka. Engkau akan mengerjakan segala yang menjadi maksud dan rencana seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Tak kala hari ini mereka ada dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus kami mohon biarlah kuasa jamahan-Mu, mujizat-Mu terjadi dan memulihkan, menyembuhkan mereka Tuhan. Tak kala hari ini sidang jemaat-Mu Bapa di surga ada dalam keadaan kesulitan dan pergumulan, Tuhan juga memberikan mereka solusi yang terbaik buat mereka sehingga mereka dijauhkan dari keputusasaan, mereka dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, tetapi biarlah hati mereka tetap melekat hanya kepada Tuhan. Hari ini kami doakan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Dalam usaha dan pekerjaan mereka kami doakan Tuhan berkati. Apa saja yang diperbuat, diusahakan, diupayakan oleh mereka, Tuhan memberkati semuanya. Kami doakan Tuhan segala keperluan makan minum mereka dalam nama Yesus Tuhan cukupkan. Karena Engkau telah berjanji bahwa kami jauh lebih berharga daripada burung pipit, jauh lebih indah daripada bunga bakung di padang. Karena Tuhanlah yang telah menciptakan seluruh kehidupan kami secara khusus sidang jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami doakan anak-anak mereka yang sedang dalam pendidikan, tengah-tengah kondisi yang seperti ini ya Tuhan, biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan pertolongan buat setiap anak-anak didik sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus boleh juga dilimpahkan roh hikmat kepintaran, mereka dimampukan Tuhan untuk belajar walaupun mereka belajar dari rumah, tetapi tetap kiranya roh hikmat dan pengetahuan Tuhan limpahkan atas kehidupan anak-anak sidang jemaat-Mu yang sedang mengikuti pendidikan, baik yang Tuhan di tingkat TK PAUD SD, bahkan SMP, SMA sampai di perguruan tinggi juga Tuhan turut bekerja, sehingga kendala-kendala yang seperti ini tidak menghambat mereka untuk meraih kesuksesan mereka dalam pendidikan. Mereka boleh berhasil dan boleh mendapat semua yang menjadi kerinduan dan cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua kehidupan sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Dan hari ini juga apapun yang mereka persembahkan di dalam nama Yesus, persembahan syukur mereka kami percaya semua itu lahir dari rasa syukur dan terima kasih mereka kepada Tuhan, lahir dari pengakuan dan keyakinan iman mereka bahwa apa yang mereka punya itu datang dari Tuhan. Dan satu keyakinan yang mereka pasti meyakini ketika mereka memberikan persembahan bahwa apa yang mereka berikan untuk Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terima kasih ya Tuhan, berkati apa yang ada pada mereka dan terus Engkau Tuhan tambahkan berkat-Mu atas seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu dari hari ke hari dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atasnya dan kami tetap doakan keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan juga turut bekerja sampai hari ini Tuhan, gereja-Mu di tempat ini belum bisa mengumpulkan jemaat-Mu untuk beribadah bersama-sama karena masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kami percaya satu waktu nanti Tuhan kami akan dapat berkumpul bersama untuk kami boleh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, untuk kami boleh bersehati menaikkan pujian syukur kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami tetap bersabar sesuai dengan petunjuk pemerintah daerah setempat, demikian juga pemimpin pusat kami untuk memberikan himbauan kepada kami dan memberikan surat kepada sedang jemaat-Mu, bahkan gereja-Mu tempat ini, untuk kami tidak sementara melaksanakan ibadah di gereja. Tuhan kiranya terus memberkati. Biarlah semua itu kami percaya datangnya dari Tuhan, karena Tuhan juga menghendaki agar gereja dan sidang jemaat-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang, agar gereja dan sidang jemaat-Mu belajar untuk mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Biarlah itu Tuhan terus ada dalam diri kami, dan biarlah kami tetap bersatu berdoa agar semuanya akan berlalu. Dan kami doakan Tuhan setiap virus corona ini kami doakan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan buatlah berlalu dari kabupaten ini. Engkau jauh dan angkat Tuhan dari kabupaten kami ini. Kami sungguh rindu, kami rindu Tuhan seperti kerinduan Daud. Lebih baik satu hari kami di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain.
Kami rindu itu Bapa, itu menjadi kerinduan kami, itu menjadi keinginan kami, itu menjadi doa kami. Betapa kami rindu untuk bersekutu bersama, betapa kami rindu untuk menikmati Tuhan kebersamaan di dalam kami menyembah Engkau, mengagungkan, meninggikan nama-Mu. Itu kerinduan kami, itu kerinduan kami Tuhan. Kami rindu hal itu Bapa di surga. Terima kasih, biarlah kiranya Engkau menolong kami Bapa di surga, khususnya di kabupaten ini, agar bulan selanjutnya Tuhan kami dapat menikmati persekutuan bersama dengan sidang jemaat-Mu di rumah-Mu ini. Terima kasih, berkati Tuhan gereja-Mu, berkati seluruh pengurus gereja, demikian juga tim pelayanan yang ada di gereja. Engkau terus berkati, pakai kami dengan karunia daripada Allah dalam tugas dan pelayanan kami masing-masing yang Tuhan sudah percayakan sesuai dengan apa yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini dan kami menyerahkan semua di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari sidang jemaat Tuhan kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari sidang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita semua akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah seluruh hatimu. Dan biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai, membimbing, menuntun kehidupan kita di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi ini. Kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Segala berkat ini kita terima hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita tutup dan akhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan menaikkan pujian doa habis. Salam, sidang Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini perlu kami informasikan bahwa kita masih tetap belum bisa melaksanakan ibadah di gereja ini, mengingat kabupaten kita khususnya kecamatan Dusun Timur ini sudah masuk dalam zona merah, dan kita tahu perkembangan sampai hari ini terus bertambah-tambah, dan kita terus berdoa untuk hal itu. Kami terus berdoa agar jemaat juga Tuhan juga terlindungi dari wabah virus corona ini, sehingga surat penggembalaan datang dari pimpinan pusat kita mengingatkan di daerah yang masih termasuk zona merah agar kiranya perlu dipertimbangkan untuk melaksanakan ibadah, karena apabila ada di antara jemaat yang kena, maka seluruh jemaat pun akan berdampak semuanya. Jadi itu himbauan dari pimpinan kita. Surat penggembalaan itu sudah kami sampaikan di grup untuk menjadi dasar kenapa kita masih belum bisa melaksanakan ibadah. Jadi bukan hanya dari keinginan gembala sidang atau pengurus gereja, tetapi semua itu bersumber dari pimpinan kita. Dan juga saya baru berkomunikasi beberapa hari yang lalu dengan Ibu Neti selaku Kasih Bimas Kristen, menanyakan apakah gereja kita melaksanakan ibadah. Lalu saya katakan kita belum, dan saya kirim surat penggembalaan
dan beliau mengatakan puji Tuhan, hal yang bagus yang dilakukan oleh kita di tempat ini. Jadi tetap kuat iman kita. Disinilah letak kita untuk benar-benar tahu bahwa siapa kita dan sampai sejauh mana kita tetap percaya kepada Tuhan. Jadi tetap berdoa, terus berdoa ya, agar Tuhan mengerjakan perkara-perkara ajaib buat hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sidang jemaat Tuhan, semangat, sukacita, terus ada di dalam Tuhan. Haleluya, amin.